Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Gustin Hartanti dari kelas Hukum A, NIM belakang 057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan syariah dan fikih. Sebelum mengetahui perbedaannya, saya akan memberitahu artinya. Dari penjelasan atau prolog yang Ibu Tuni berikan, syariah secara etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh sungai. Lalu, syariah secara terminologi seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Lalu, fikih atau fikih dalam bahasa Indonesia. Paham, pengertian, dan pengetahuan. Fikih secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis atau amaliyah, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, tabel perbedaan syariah dan fikih. Yang pertama ada objek syariah, meliputi bukan saja batin manusia, akan tetapi juga sifat akhir manusia dengan Tuhannya, atau ibadah. Objek fikih, peraturan manusia, yaitu hubungan lahir antara manusia dengan makhluk lain, dan alam semesta. Lalu dari sumber pokoknya. Syariah berasal dari wahyu ilahi atau kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari wahyu. Sumber pokok fikih berasal dari pemikiran manusia dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat atau hasil ciptaan manusia dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Perbedaan dari sanksi, syariah pembalasan Tuhan di yaumul mahsyar, tapi kadang-kadang tidak terasa oleh manusia di dunia, ada hukuman yang tidak langsung. Sanksi fikih bersifat sekunder, dengan menunjukkan sebagai alat pelaksana negara, sebagai pelaksana sanksinya. Perbedaan dari pokoknya, syariah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hukumnya bersifat qat'i, tidak berubah. Pokok fikih, karya manusia yang bisa berubah. Hukumnya dapat berubah berbagai ragam. Berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid. Selanjutnya, Al-Ahkam dan Al-Kamsah. Al-Ahkam, Al-Kamsah yang disebut juga hukum taklifi. Hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya, atau melakukan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Ada 5 macam kaidah penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Yang pertama, wajib. Sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i agar dikerjakan oleh mukallaf secara wajib dengan ketentuan itu dilakukan sesuai dengan yang ditunjukkan atas kewajiban melakukannya. Contoh, perintah berpuasa pada bulan Ramadan, maka wajib karena Allah telah berfirman, diwajibkan atas kamu berpuasa, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, sunat. Sesuai yang diperintahkan oleh syar'i agar dikerjakan oleh mukallaf secara tidak pasti. Artinya, tidak menunjukkan kewajiban atau perintahnya, tidak dibarengi qarinah yang menunjukkan ketiadaan mewajibkan. Contoh, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Surah Al-Baqarah ayat 282. Perintah menulis utang atau muamalah itu adalah sunat, bukan wajib dengan dalil qarinah yang ada dalam ayat di atas. Selanjutnya, jaiz atau mubah. Sesuatu perbuatan yang dibolehkan untuk memilih oleh Allah dan Rasul-Nya kepada manusia. Mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan. Contoh, makan atau tidur, memilih warna baju, berjalan, berdiri, dan sebagainya. Yang keempat, makruh. Sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i agar mukallaf mencegah dari mengerjakan sesuatu dengan perintah yang tidak pasti. Seperti firman Allah, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan niscaya menyusahkanmu. Surah Al-Maidah ayat 101. Hal itu dilarang olehnya, dan itu adalah larangan yang dibarengi dengan dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu makruh, bukan larangan haram. Yang terakhir ada haram, tuntutan yang tegas dari syar'i untuk tidak dikerjakan dengan perintah secara pasti, seperti firman Allah, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Surah Al-Isra ayat 32. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.